Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Indra, nama cover ya sebenarnya. Ya, di channel menurut gue. Kali ini aku mau bahas yang ringan-ringan, nggak ngebahas soal hubungan dan relationship yang menurut aku itu adalah hal yang sangat berat kalau kita bahas terus-menerus. Karena aku juga sekarang lagi nggak punya bahan untuk diangkat di video-video ini ya sebagai perwakilan dari perasaan-perasaan kalian atau perasaan-perasaan aku dan keresahan-keresahan yang aku alamin. Kayaknya hari ini lagi happy-happy aja sih. Seneng dengan kegiatan-kegiatan atau rutinitas yang aku jalani sekarang. Berangkat pagi ke kantor, pulang sore, olahraga dan terus nge-record buat video yang mungkin aja ya bermanfaat untuk kalian dan tentunya akan menemani hari-hari kalian, malam-malam kalian ya. Kita bisa sharing-sharing di kolom komentar atau di DM Instagram apa sebenarnya yang menjadi keresahan kalian. Boleh kalian ungkapin di Instagram atau di komen, siapa tahu menjadi inspirasi atau referensi-referensi untuk aku buat video dan tentunya itu sangat membantu aku. Tidak lupa pula dengan soundtrack dari 420 Kusut. Mudah-mudahan lagu ini membuat rileks kita. Ya, sekali-kali jangan hanya hidup kita yang kusut, ya minimal lah lagu juga judulnya harus kusut lah. Oke, so nggak usah muluk-muluk. Kali ini aku mau ngebahas soal mental health. Ya, sekali-kali kita obati dulu mental kita dan psikis kita supaya kita nggak terlalu kaku lah dengan rutinitas-rutinitas yang bisa jadi masalah yang nggak mau kita hadapin itu tiba-tiba muncul dan nggak kira-kira juga tiba-tiba bisa ngebuat kita itu sesibuk-sibuk mungkin dan jujur aja itu sangat mengganggu. Kalau kalian lagi ngalamin ini ya kayaknya kalian harus tonton video ini sampai akhir dan dengerin apa yang aku ingin bahas. Karena ada beberapa tips yang ingin aku bagikan ke kalian soal gimana sih ngelatih mental health ini, gimana sih terapinya. Jadi psikoterapi adalah salah satu metode yang umum dilakukan untuk menangani berbagai masalah kejiwaan seperti stres berat, depresi, dan gangguan cemas. Psikoterapi biasanya dilakukan perorangan tapi terkadang juga bisa dilakukan secara berkelompok. Melalui psikoterapi, psikolog atau psikiater akan membimbing dan melatih pasien untuk belajar mengenali kondisi, perasaan, dan pikiran yang menyebabkan keluhan serta membantu kalian itu untuk membentuk perilaku yang positif terhadap masalah yang sedang dihadapin. Wah, kok jadi psikoterapi sih kak? Kan aku nggak gila. Ya banyak anggapan yang kurang tepat atau stigma bahwa orang yang menjalani psikoterapi ke psikolog atau psikiater menandakan bahwa orang itu mengalami gangguan jiwa atau gila. Padahal ya kenyataannya bukan demikian. Psikoterapi ditujukan bagi siapa saja yang menyadari bahwa dirinya memiliki masalah psikologis atau berisiko tinggi mengalami gangguan mental dan berniat mencari pertolongan untuk mengatasi masalah tersebut. Biasa orang yang harus ditangani memiliki contohnya memiliki obsesi atau kebiasaan yang sulit dihentikan. Misalnya terlalu sering merapikan dan membersihkan rumah, mencuci tangan berkali-kali hingga bolak-balik ke dapur untuk memeriksa kompor gas berulang kali. Pernah nggak kayak gitu? Atau kalian sedang lagi putus asa atau sedih yang luar biasa selama berbulan-bulan juga bisa. Dan atau kalian yang lagi cemas, takut atau khawatir yang berlebihan yang menyebabkan kesulitan dalam menjalani aktivitas atau pekerjaan sehari-hari. Perubahan mood yang ekstrim, misalnya tiba-tiba bersemangat atau sangat sedih tanpa alasan yang jelas. Bisa jadi keluhan-keluhan tadi terjadi sama seseorang yang mengalami tekanan batin atau peristiwa traumatis. Misalnya setelah perceraian atau setelah putus. Intinya stres lah yang menyebabkan sering dikaitkan pada seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, terus aku mau ngebagi ini gimana caranya, tips-tipsnya supaya kita itu ya nggak bisa
100% lah, setidaknya kita berusaha untuk mencegah ke hal-hal yang lebih parah lagi. Jadi yang pertama yang aku rekomendasiin harus melakukan aktivitas fisik secara rutin. Semua bentuk aktivitas fisik dapat berguna sebagai penghilang stres. Karena apa? Karena aktivitas itu dapat memompa endorfin dan zat kimia alami yang dapat meningkatkan rasa nyaman. Olahraga juga dapat membuat seseorang berfokus pada gerakan, meningkatkan suasana hati, dan mengurangi perasaan yang buruk. Ya, kecil-kecilan dulu lah, kayak lari-lari, olahraga yang di tempat kayak misalnya push up lah, atau nge-gym ya. Nge-gym boleh juga sih kayaknya. Terus kemudian mengkonsumsi makanan sehat. Ini merupakan bagian penting dari menjaga diri sendiri. Beberapa makanan yang baik bagi tubuh juga seperti buah, sayuran, dan biji-bijian ya bolehlah kita konsumsi tiap hari juga ya kan. Jangan pelit lah sama diri sendiri. Jangan diisi dengan makanan-makanan yang cepat saji atau yang instan-instan. Terus kemudian hindari kebiasaan yang tidak sehat. Ya biasa orang kan mengatasi stres dengan mengkonsumsi terlalu banyak kopi atau kafein atau alkohol, merokok, dan obat-obatan terlarang ya yang paling parah. Ya siapa sih yang nggak tahu kalau itu dapat mempengaruhi kesehatan kita juga kan. Terus kita coba untuk bisa meditasi. Saat melakukan meditasi, orang itu akan memusatkan perhatian dan menenangkan pikiran yang mungkin dapat menyebabkan stres. Jadi meditasi dapat memberikan rasa tenang dan damai yang bermanfaat bagi emosional kita. Ya, cobalah dulu di pinggir pantai sambil lihat pantai, fokus dulu, diem. Boleh nggak sih meditasi di pantai? Apa gimana? Ya cari-cari lah, kita searching-searching di Google gimana caranya meditasi yang baik dan benar. Terus jangan lupa juga kita tertawa tidak hanya meringankan beban mental tetapi juga menyebabkan perubahan fisik secara positif pada tubuh. Memiliki orang terdekat juga boleh. Ketika merasa stres maka biasanya kita kan menutup diri ya. Tapi sebaiknya kita harus menemui teman atau orang-orang terdekat untuk meredakan stresnya kita. Jangan jangan jadi introvert, diem aja mulu di kamar kan gak baik juga. Yang terakhir sih, kita harus memiliki tidur yang cukup. Stres akan menyebabkan kita itu sulit untuk tidur, tapi tidur adalah waktu yang ketika otak konsentrasi dan fungsi tubuh secara keseluruhan itu dapat mempengaruhi suasana hati juga, energi. So, memiliki tidur yang berkualitas dengan merilekskan diri sebelum jadwal tidur, mendengarkan musik yang menenangkan dan membuat suasana kamar menjadi nyaman. Ya, kita pasang aromaterapi lah supaya tenang-tenang dikit. So, itu tadi adalah tips-tips dari aku untuk ya gerakan awal untuk menyehatkan diri kita sendiri dan lebih positif kepada emosi-emosi kita yang enggak karuan karena masalah-masalah yang kalian hadapi sendiri. Dan waktunya aku pamit, udah beberapa menit aku buat nge-record video ini. Kembali lagi bersama menurut gue channel Indra. Gimana sih? Besok lagi ya. Jangan lupa terus dukung aku untuk membuat hal-hal yang bisa bermanfaat untuk kalian. Oke? See you.